sebenarnya diri agak pantas banget. Kayak kita begini laki-laki, banyak orang perempuan cupar banget kayaknya ya. Tapi insya Allah dengan niat yang baik ya, ini niat ngaji ya. Jadi laki-laki baca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya makruh. Kapan? Ketika lagi jadi khotib. Pas jadi khotib, khutbah pertama, ya kan kalau sholat Jumat ada khutbahnya dua, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dia nggak boleh mulain khutbahnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, jangan. Padahal kata Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta abtar ajzam. Urusan yang baik kalau kagak baca Bismillahirrahmanirrahim kagak berkah. Nggak berkah. Ibarat orang kurang, ya. Maaf, ibarat perempuan cakep banget nih, cakep banget. Cuma rambutnya botak, gimana? Kurang nggak? Kurang. Ya, ditutupin bagaimana juga. Malam pertama pas dibuka, ya Allah kaget. Ya, padahal cakep. Ya, sama itu, ya. Ya, atau nggak ada jarinya dan sebagainya. Ya, jadi kurang. Bismillahirrahmanirrahim itu kudu dibaca. Tapi di dalam khutbah Jumat jangan, hukumnya makruh. Tapi ada khotib yang nggak tahu nih urusannya apa, dia keluaran pesantren apa keluaran dari Allahu a'lam dah. Ya, kadang-kadang main pakai aja khotib. Ya, nggak taunya, nggak menguasai ya ilmu kitab. Ya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim yang gede kencang. Itu dalam agama tidak dikasih, makruh. Kalau makruh khilaful aula, tinggalin, jangan dikerjain. Emang dosa? Enggak dosa, tapi jangan dikerjain. Sama kayak ngerokok. Ibu-ibu udah ngerokok enggak? Zaman sekarang lagi ngetren nih, ibu-ibu ngerokok. Iya, duduk di mana tuh? Iya, ngerokok, ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Orang laki aja kalau bisa tinggalin rokok. Orang laki kalau bisa tinggalin rokok, kalau bisa. Kalau udah nggak bisa ya sebodoh dah. Ya tapi ntar juga ditinggalin juga mau nggak mau. Kalau udah mati juga dikasih rokok di mulutnya, nggak bakal bisa diisep. Iya, kan? Rokok hukumnya makruh, kata Imam Syafi'i. Kata imam kita, Imam Syafi'i, merokok hukumnya makruh. Dosa enggak, tapi jangan dikerjain. Artinya makruh, dibenci, enggak bagus. Mau ngerokok Bismillahirrahmanirrahim, udah tangan kanan lagi. Merokok tangan kanan. Ya, apalagi Ustadz, nauzubillah nih, Ustadz merokok tangan kanan, anaknya mau cium tangan, ada murid-murid cium tangan. Ustadz tangannya bau rokok ya, agak enak. Ya Allah. Kalau mau ngerokok tangan kere juga, jangan pakai tangan kanan, jangan baca bismillah. Kalau bisa udah lepas tinggal, ya. Karena kalau ditabungin, dibuat yatim piatu, ya. Terus sekarang sebungkus berapa sebungkus? Allah. Ya, tapi dari sini jangan kemudian lakinya diomelin, ntar akhirnya kita jadi nggak ngaji lagi ntar deh, gara-gara manggil guru-gurunya ngomel masalah rokok. Ya, cuma kalau baca bismillah saat ngerokok hukumnya makruh. Sama ibu-ibu doyan banget mau petek apa jengkol. Doyan banget kan ya. Kita makan kalau mah itu semangat bisa nambah 2-3 piring ya. Cuma pas mau makan petek, mau makan jengkol jangan Bismillahirrahmanirrahim, jangan, makruh, nggak bagus. Dosa nggak Ustaz? Enggak, cuma nggak bagus, jangan. Sama kayak makan berdiri pakai peci, pakai gamis kan cakep banget. Makannya berdiri, emang dosa? Enggak, cuma nggak bagus, jangan. Lagi, Abe, ada ginian kagak kedengeran? Kalau kondangan, di kondangan. Oh, kondangan. Kondangan makan berdiri. Sebisa-bisa kita cari tempat yang bisa duduk. Gak ada. Jongkok tak penuh lagi. Ya, sebisa-bisa kita cari tempat duduk. Kalau udah nggak bisa juga, kita makan diri tapi kita ingkari. Itu gunanya kita ngaji begitu. Jadi kita jadi tahu ngingkarin bagaimana? Ingkarin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya tahu ini gak bagus ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu saya tidak bisa ya Allah cari tempat lagi ya Allah. Ampunin saya ya Allah, maafin saya ya Allah. Jadi kita kerjain juga tapi udah minta maaf sama Allah. Kalau yang kagak ada ilmunya kan, enak berdiri udah mantep. Ya langsung glesser ke bawah. Jadi gedung rata-rata. Terus makan pate, makan jengkol kan bau tuh ya. Baunya enak apa kagak? Enak yang makan yang di kamar mandi. Nah, ada yang ngajarin begini. Kalau kita makan pete, makan jengkol, sama kita berasa bau, tapi sama orang lain nggak berasa bau. Ada amalannya, ada zikirannya, ada wiridannya. Jadi waktu mau baca kita bilang begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin at-thayyibi at-tahiri. 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 Itu waktu kita makan, mungkin kita berasa bau, berasa nikmat, tapi orang lain nggak berasa bau. Ya nyaman-nyaman aja, enak-enak aja. Udah hafal semuanya? Mau apa? Berarti mau makan jengkol lagi. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu bagus dilakukan kapan saja. Ya bagus dilakukan kapan saja, selama tidak ada dalam di situ hal-hal yang mustahzar. Ya, kayak ibu mau ngepel ubin tapi ada ayamnya, ada bekas kencing dan sebagainya. Silakan pel bersihin tapi jangan ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah untuk hal-hal yang baik yang cakep-cakep saja. Ya, jangan. Mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan apa enggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang kalau makan enggak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan ikut makan bersamanya. 2 piring, 3 piring dia makan tetap enggak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena setan bantuin makan. Begitu pula ketika nyampur sama suami nyampur sama istri, kalau kagak baca bismillah dan doanya sama, setan ikut menikmati itu. Nauzubillah min zalik. Nah kalau makan kita lupa baca bismillah, ingat di tengah-tengah, maka dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fil awwali wal akhiri. Kalau lupa di tengah-tengah, kan kita begitu biasa. Kalau makan lauknya rada enak aja, udah lupa bismillah, tahu-tahu udah 2 suap, 3 suap, baru ingat. Yang ingetin siapa? Anak kita. Apa kata anak kita? Bapak belum baca bismillah, emak belum baca bismillah. Iya tong ya, saking enaknya nih lauk. Ketika kita lupa baca bismillah dan kita tahu nih kalau kagak baca bismillah ini kita gak kenyang-kenyang. Dan bawaannya nanti nauzubillah min zalik, lupa sama Allah. Orang kalau makan doang gak baca bismillah, nanti bawaannya lupa sama Allah. Bawaannya mau tidur, mau lalai dan sebagainya. Tapi kalau baca bismillah, insya Allah berkah. Makan yang kita makan jadi kuat buat ibadah. Amin. Ya Rabbal. Kalau kita ingat di tengah-tengah, ya Allah iya belum baca bismillah, maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fil awwali wal akhir. Udah tahu semuanya kali, pora-pora aja ya. Gak apa-apa dah, emang kalau ngaji itu ngingetin yang kita udah lupa. Ya, dulu kita udah tahu, cuma kita lupa. Diingetin lagi, alhamdulillah. Tapi kalau nyampur sama lakinya lupa baca bismillah, bininya lupa baca bismillah, ingetnya di tengah-tengah, bagaimana? Baca bismillah juga enggak? Jangan. Ya. Bisa jadi lagi itu udah janabah berarti kan, udah junub, ya berarti udah junub. Kalau baca bismillah nanti kalau dia niatin itu Al-Quran haram. Kalau dia bukan niatin Al-Quran tidak boleh, makruh hukumnya baca bismillah di tengah-tengah jima antara suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bismillahirrahmanirrahim hukumnya mubah itu nggak ada hitungan, ya nggak ada pahala, nggak ada dosa. Kapan waktunya baca bismillah? Nggak ada hitungan pahala, nggak ada hitungan dosa. Mau duduk baca bismillah, mau bangun bismillah, ngangkat gelas bismillah, naruh gelas bismillah, motong bismillah, apa aja bismillah melulu. Hebat gak? Masya Allah. Ini kalau bisa dikerjain seperti yang ada dalam kisah hikayat kitab Ukudul Jen. Ibu udah pada tahu, udah pada ngaji kitab Ukudul Jen. Di situ ada
ada seorang istri, seorang perempuan punya suami, suaminya munafik. Munafik itu kagak demen sama yang bentuk-bentuk ngaji-ngaji, bentuk-bentuk agama, ya. Pokoknya yang bau-bau Islam, bau-bau agama aja nggak demen. Dia punya bini, bininya begitu dulu. Ngapain aja bismillah dulu. Naruh makanan bismillah, nyediain makanan bismillah, ngelainin bismillah, bismillah mulu. Orang munafik nggak demen, ya. Saking nggak demennya apa, dia ancam. Aku bikin malu lu, baca bismillah dulu. Pegal gua dengerinnya. Loh, masa orang baca bismillah pegal? Berarti munafik. Sama pengajian nih. Nih pengajian nih, soundnya suaranya keluar nih ke tetangga. Kedengeran sama tetangga. Ibu-ibu baca yasinan. Tetangga ada yang kagak demen. Munafik tuh. Munafik. Orang yang memendam kebencian terhadap agama. Nauzubillah min. Orang pakai jilbab juga kagak demen. Orang pakai peci juga kagak demen. Giliran orang pakai sepaha jegiran. Enak itu juga terlihat seger. Nauzubillah. Itu munafik tuh. Ya, ini ada orang perempuan punya laki munafik kayak begini. Dia ngapain aja baca bismillah, belum bismillah. Neng, bikinin kopi, iya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Pas taruh bang nih kopinya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu, pukul nih laki akhirnya. Iya, karena gak demen dengan agama, gak demen sama Islam. Kok gue bikin malu nih. Ini ibu-ibu udah tahu ceritanya. Ya, buat ngingetin kita lagi, pentingnya baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sama lakinya dikasih, Neng, nih pegang emas gua 50 gram, ya, lu pegang nih, ya, ntar beberapa hari gua pinta lagi, gua mau pergi, takut hilang nih emas, ya, pegang ya 50 gram, pegang doang gua kagak dibagi, laki munafik, ya, dikasih, siap, sama dia, sama si bininya nih, ya, ditaruh di lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Naruh emas baca bismillahirrahmanirrahim. Sama kita kalau nyelengin duit tuh, ya kita punya celengan kita taruh tuh 50.000, 100.000, 20.000, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Biar kagak hilang sama tuyul, betul? Ngomong-ngomong di sini banyak tuyul. Ada di Sorong kampung saya mah rame. Ya, ada tuyul, hilang dulu duit orang. Makanya diajarin baca wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga. Nah ini perempuan waktu dia taruh bismillahirrahmanirrahim, udah, ya, dia kunci, namanya kunci, berarti ikhtiar, ya, dia taruh, dia kunci, ikhtiar, lalu dia tawakal. Lakinya suek nih, apa? Sundelan juga di lakinya. Dia punya kunci juga, Pas bininya ke dalam, dia buka. Dia ambil, dia ke belakang, dia ke sumur, dia lempar ke sumur. Dia mau bikin malu bininya, gara-gara baca bismillahirrahmanirrahim dulu. Ya, dapat 2-3 hari, tanya, Neng, kemarin kan saya naruh emas yang 50 gram. Iya, sini Neng, saya mau perlu, ya, buat modal dagang lagi. Siap bang, ya udah. Dia ambil kunci, dia buka bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil, ada emasnya dikasih. Oh, bednya bukan main lakinya. Lah, kan gue udah ambil, gue udah buang di sumur, gue buangnya. Tiba-tiba tuh emas ada lagi, maka taubatlah si laki ini. Ya Allah, ternyata bismillahirrahmanirrahim bukan hal yang biasa, tapi yang luar biasa, istimewa. Dia taubat. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama hambanya yang terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan malaikat secepat kilat, set masuk ke sumur, angkat keringin, taruh. Allah kalau udah mengerjakan sesuatu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa, kun fayakun. Maka si laki ini taubat, ya, kemudian dia taubat, ya, dia puji istrinya, dan dia pun ikut banyak membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian yang sering diajarin orang tua kita, ajarin kalau mau tidur supaya kagak ngimpi serem, supaya kagak ngimpi hal-hal yang menakutkan, ya, maka baca Bismillahirrahmanirrahim jangan kurang daripada 21 kali. Udah ngerjain semuanya? Alhamdulillah. Ada yang nggak ngerjain?
Soalnya tidurnya di depan TV. TV disetel. Dia nonton sambil tidur-tiduran. Tiba-tiba sejam kemudian dia ditonton sama TV. Bukan dia nonton TV. Apa iya sempat baca bismillah kayak begitu? Jangan dikerjain. Ya kita, ya bini kita jangan begitu. Ya baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau ngerjain apa aja selalu baca dulu bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai 19 kali. Apapun yang kita niatin, yang kita kerjain beres semuanya. Insya Allah sesuai dengan hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari huruf ba, huruf bis sampai mim, mi itu 19 huruf. Semuanya nanti menjadi penjaga kita dari yang namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, malaikat yang menyiksa orang-orang di dalam neraka. Sebanyak 19, semuanya nanti ditangkal sama bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita udah tahu tapi hukumnya, ya. Jangan mengerjakan Bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap yang haram. Kerjakan pada yang baik-baik saja semuanya. Kemudian wabirrahimi daimil ihsani. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita terangkan tentang Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahim. Apa itu Rahim? Ya, singkat saja, Rahman itu Allah Maha memberikan nikmat yang tidak pakai diatur-atur lagi. Ya, pokoknya semuanya dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Allah Rahman. Mulai sekarang kita jangan ngiri sama orang. Ya Allah, dia kok kayaan. Ya Allah, dia kok sedengan. Ya Allah, dia punya kontrakan banyak banget, punya mobil banyak banget, punya tanah banyak banget, lebar banget di mana-mana. Ya Allah, padahal dia nggak ngaji ya Allah. Padahal dia non muslim ya Allah. Nah saya selalu ibadah, selalu jalanin kewajiban, kok begini aja ya Allah. Itu namanya Allah Rahman. Allah kasih nikmat enggak pandang bulu siapa aja. Bahkan orang kafir yang kagak ibadah sama Allah masih dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, namanya Allah Rahman. Tapi nanti surga mereka enggak dapat, namanya Rahim. Insya Allah ya, Allah berikan kita panjang umur, amin, sehat afiat, luas waktu, dan mudah-mudahan bisa kumpul lagi setiap Jumat pertama awal bulan. Ya, Jumat pertama awal bulan kita kumpul lagi. Ya mudah-mudahan waktunya lebih awal. Nah pas banget jam 9. Ya, berarti lebih 10 menit nih. Mohon maaf, mohon ridhonya, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna apa? وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه حداد قص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekali lagi mohon maaf khusus untuk orang tua kita, ya Allah ya insya Allah diberikan kesehatan semuanya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.